Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul iman, para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'min yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang terakhir di bulan Ramadan kita bisa bertemu kembali, atau Jumat yang pertama di bulan April, untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-14. Ini merupakan edisi lanjutan, yaitu berlaku sedang dalam beribadah. Dengan kata lain, tidak melaksanakan ibadah begitu wah, orang mengatakan luar biasa ibadahnya. Tidak seperti itu. Atau juga mungkin kita pernah mendengar seringkali orang mengucapkan perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan. Kok kenapa sampai muncul kata-kata perbanyaklah ibadah? Itu maksudnya apa? Itu memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Apakah ketika kita akan salat duhur diperbanyak yang 4 rakaat menjadi 8? Kemudian memperbanyak ibadah salat subuh 2 rakaat menjadi 12. Apakah itu yang termasuk kepada kalimat memperbanyak ibadah? Nah, mungkin dia lupa bahwa itu hidup ialah ibadah semuanya. Sesuai dengan fatwa Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan hayatuna kulluha ibadah. Semua hidup kami adalah ibadah. Tidak ada satupun ruang untuk kita yang bukan ibadah. Itu ibadah semuanya. Bahkan termasuk ibu ketika masak pun itu merupakan bagian dari ibadah. Bahkan ibu ketika balanya peci untuk suami pun merupakan bagian dari ibadah. Sudah belum beli peci untuk suami, Bu? Belum ya? Ya, belikan pecinya nanti untuk suami. Kita lihat hadis nomor 142. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah ridho kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumahnya, masuk ke rumah Aisyah, dan di sisi Aisyah itu ada seorang wanita. Di ketika Nabi masuk ke rumah Aisyah, di rumah Aisyah ada seorang tamu, tentu bukan laki-laki, tapi seorang wanita, merupakan tamu Aisyah. Qala man hadihi. Beliau bertanya, saya, nah gitu kan, siapa ini? Berarti Nabi kenapa bertanya? Ya, Nabi tidak tahu itu kan. Nabi kita tidak tahu, walaupun Nabi sering melihat di majlis taklim, tapi belum tahu siapa namanya. Seperti di sini kan, kita udah bertemu beberapa tahun ya sebelum tahu nama semuanya. Kan? Siapa bapak yang namanya siapa kan belum tahu. Apakah perlu di absen sebelum kita ngaji? Waktu habis waktu. Mohon saya fokusnya. Nanti lain kali memakai name tag di sini ya, di parungkan. Biar saya tahu nanti namanya kan. Oh ini mah Ibu Margareta. Oh ini mah Ibu
Magase atau sigaret gitu kan Pak ya, ditahu nama seseorang di antara kita. Qalat Aisyah menjawab, hadihi fulana tazkuru min salatiha. Kata Aisyah, oh ini si fulan ya Rasulullah. Aisyah menyebutkan perihal salatnya wanita tadi yang sangat luar biasa. Dia begitu hebat dalam sholatnya sampai berucap kalimat juga yang membaca surat-surat yang sangat panjang. Wah, luar biasa kata Aisyah. Ketika Nabi mendengar ucapan tentang sholatnya orang ini begitu hebatnya, ya Nabi tidak mengatakan luar biasa. Nabi tidak berucap kalimat hebat itu, hebat ibu, nggak seperti itu. Tapi yang Nabi ucapkan, ma alaikum bima tutiqun, kata Nabi. Jangan demikian kata Nabi. Hendaklah engkau semua berbuat sesuai dengan kekuatanmu semua saja. Jangan dilebihkan, jangan berbuat yang neko-neko atau yang aneh-aneh. Orang sampai bertakbir berucap Allahu Akbar. Kenapa jadi Allah gitu kan? Nah, katanya ingin begitu luar biasa. Dia melaksanakan, melafazkan kata-kata Allah dalam salatnya. Ya kita biasa saja kan? Tidak ada nilai yang mesti kita tingkatkan berbagai macam ibadah. Meningkatkan ibadah itu kan memang perlu, tapi punya dasar yang mendukungnya kan gitu, ya. Bahkan di dalam kitab Bukhari Al-Mufrad, Aisyah mengatakan begini, apabila Nabi disuruh memilih, kata Aisyah, tentang beribadah, Nabi akan memilih yang paling ringan Nabi laksanakan. Tidak pernah Nabi memilih yang paling berat, tidak pernah, Pak. Nabi pilih yang paling ringan. Contoh begini, tentang bab saum sunat saja. Itu kan tidak kaku hanya satu saum sunat. Mereka memberikan beberapa pilihan. Ada yang disebut saum sunat Nabi Daud, salam 1 hari ya. Sekarang saum, besoknya tidak. Berarti kalau 1 bulan, berapa hari semuanya? 15 hari. Kita berat melaksanakannya gejelikan Pak yang keduanya, Senin Kamis. Itu Senin Kamis. Kalau kita laksanakan berapa per bulannya? 8 bulan, Pak. 8 hari ya. Kalau yang Daudnya selama 15 hari, kalau Senin Kamisnya selama 8 hari, berat kita laksanakan gejlikan deui, Pak. Kan sabulan 3 hari. Hari apa saja? Tanggal berapa? 13, 14, 15. Itu kan per bulannya. Ada yang 15 hari, ada yang 8 hari, ada yang 3 hari. Berat senekan per bulan orang per tahun dijelikan deui Pak, 1 tahun 6 hari. Saum apa namanya? Sawal Pak, 1 tahun 6 poe anu eta mah Pak ya. Kalau yang 1 bulan 3 hari berapa 1 tahunnya? 12 dijelikan karena ayam mupin. Berat kene senakan teu kanyahoan dijelikan 1 tahun 2 hari Pak. Tanggal berapa? 9, 10 bulan Muharram. Tu kanyahuan senakan datangna teh jos sapar bulan teu kaliwat Muharram teh. Beurang keneh wae gejlikeun satahun sakali. Saum apa? Saum Arafah. Beurang keneh wae piraku berasa tahun sakali. Ya, itu kan banyak beberapa pilihan, ya. Tidak kaku dalam beribadah. Yang pokok silakan kita laksanakan kendati pun yang ringan, yang pokok ada apanya? Ada dalilnya atau ada keterangannya, ya. Nabi memilih mana yang paling ringan untuk dilaksanakan. Itu kata Aisyah. Nah di hadis ini, Pak, ya, ketika Nabi mendengarkan berita dari Aisyah tentang kehebatan orang ini, jadi ini orang bertamu kepada Nabi menyampaikan tentang hal sholatnya. Atau ria orang yang tadi bukan ria, Pak. Yang merupakan sebab pembelajaran, Pak, ya. Orang menyampaikan bab ibadah kepada orang yang diharapkan bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan pengarahan, itu kan bagus-bagus saja. Misal begini, ada seorang yang datang ke rumah saya, seorang suami, seorang bapak, seorang ibu, dia bercerita, Pak Ustadz, abdi mah resiko kapun bojo teh sasih teh 25 juta. Kumaha cek saya? Moal, tangukeun heula gitu kan. Terus kumaha? Mun da resiko dapur teh 25 sasasi teh tercekak.
Ngabeut sekal pun daya opat dapurna. Opat dapur berarti 25 dibagi opat sabaraha? Lan? Kumaha Bu? Genep 8. Genep juta kali opat 2 opatnya. Aya bonus 1 juta katanya. Ya, lalu si wajib itu kan memberikan pengarahan atau bukan memberikan, meminta. Ternyata dari uang yang tadi kata si bapak ini tuh ya mencukupi, itu kan tidak ada satupun di antara dapur yang mereka miliki yang tidak pernah ngebul si laki-laki itu. Ya saya menyampaikan sekarang ulasan, ya bagus karena termasuk seorang ayah, seorang suami yang zalim apabila dia berat sebelah, kenapa dapur ini mengebul, salawatnya imatra pernah ngebul kan gitu Pak ya. Maka nanti pada hari kiamat hati-hati ketika Bapak tidak berlaku adil kepada dapur 1, 2, dan 3 serta yang keempatnya, maka nanti Bapak akan lipat pada hari kiamat bakal deng-deng kayak gitu. Itu kata Nabi kan gitu Pak ya. Di barang siapa yang bertindak, yang bersikap, yang berlaku berat sebelah kepada dapur yang tak paham tak apa maksud dapur saya maksudkan? Paham ya? Ya dapur itu kan tong kamar ke Ramadan dapur ulah malah gitu kan. Maka hati-hati orang yang bersangkutan nanti jalannya pada hari kiamat bakal miring kata Nabi ya. Nanti kita lihat pada hari kiamat akan miring sawai gitu kan. Berarti ini orang yang tidak adil kepada istri-istri mereka kan gitu ya. Nah kalau ingin ajak terserah hiji dapurna gitu kan. Oh ini atoh sibuk. Sibuknya atoh ya. Fawallah la yamalullahu hatta tamalu wa kana ahabuddin ilaihi madawa masahibuhu alaihi. Sebab demi Allah ya, Allah itu tidak bosan memberi pahala sehingga engkau semua bosan. Kita yang akan bosan mengerjakan amal soleh dibandingkan memberikan pahala. Kita yang akan bosan doa kepada Allah, Allah tidak akan pernah bosan mendengar rintihan kita, mendengar doa-doa kita. Itu kan? Silakan doa kepada Allah yang Maha Kuasa, ya. Adalah cara melakukan agama yang paling dicintai oleh Allah itu ialah apa-apa yang dibiasakan melakukannya oleh orang itu, yakni tidak perlu banyak-banyak asalkan kontinu. Dar teh Pak, hatam Quran selama Ramadan, Pak ya. Wah, ditamatkeun sampai Ramadan. Beres Ramadan, tamat baca Quran. Cempling sepi, Pak. Sehingga di makam masjid itu ya, tidak ada lagi. Itu ketika Ramadan, begitu terang itu masjid, tidak pernah digelapkan. Karena mereka ingin menghidupkan bulan Ramadan. Itu kan dikebut, kejar tayang, ingin hatam Quran selama bulan Ramadan. Apakah itu termasuk perkara yang bagus? Bagus jika dilanjutkan hingga bulan-bulan yang berikutnya. Masuk bulan Syawal. Apa arti Syawal? Syawal itu naik atau meningkat. Ya? Syahrul Ramadan, bulan yang sangat panas, bulan bara api. Maksudnya, 1 bulan yang diberikan kepada kita untuk membakar dosa-dosa kita, Pak. Dengan saum di bulan Ramadan, mensaurkan mata kita, mensaurkan telinga kita, mensaurkan lisan kita, menahan amarah kita. Kapan waktunya? Selama Ramadan dan ditingkatkan di bulan Syawal. Syahrul Syawal, bulan peningkatan amal, bulan naiknya ibadah kita. Jangan terbalik. Kita beribadah begitu meningkatnya selama Ramadan, masuk ke bulan Syawal, Pak, di parum gitu kan, dan lagi ibadah kita. Ini kan tidak sama antara amal kita dengan apa? Dengan nama Syahrul Syawal, bulan peningkatan amal ibadah kita. Ya kita tanya diri kita masing-masing. Merasakah kita meningkat amalan di bulan Syawal? Atau berbalik? Begitu masuk bulan Syawal, ternyata ibadah kita semakin mengasah. Nah gitu Pak ya. Jadi bagus orang ngebut membaca Quran di bulan Ramadan, ingin khatam 1 bulan, masuk bulan Syawal, tingkatkan lagi. Itu yang hebat. Kalau betul ingin dikebut bab ibadah. Ternyata di sini kata Nabi ya, adalah cara melakukan agama ya, yang paling dicintai oleh Allah itu ialah apa-apa yang dibiasakan melakukannya
yakni tidak perlu banyak-banyak asalkan secara kontinu terus-menerus. Jadi hari ini membaca Quran 5 lembar, ya. Besoknya juga 5 lembar terus dikontinukan biasanya. Walaupun bulan Ramadan belum tamat, satu kur 30 juz, ada yang tersisa, kita lanjutkan semuanya. Itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh lagi yang keduanya, Pak. Nabi kan melaksanakan itikaf. Itu itikaf tujuannya ta'atan lillah wa taqarruban ilaihi. Karena mencurahkan ketaatan kepada Allah dan taqarrub, ini lebih dekat pada Allah yang Maha Kuasa. Ini semua Nabi ingin mengejar kata-kata. Allah kan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya ketika di malam itu kita melaksanakan ibadah, Al-Qadar sedang turun, maka ibadah kita akan dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Nabi ingin menggapai janji Allah yang tadi. Maka Nabi meninggalkan kehidupan yang bersifat duniawi, cul keluarga, diam di masjid, ya, selama berapa hari? 10 hari, 10 malam. Lalu Nabi bukan kepada para sahabat. Kata Nabi begini, barang siapa di antara kamu yang ingin bertemu dengan malam Al-Qadar, maka carilah, kata Nabi, pada 10 malam yang terakhir, fitran pada malam-malam yang ganjil. Nabi itu mengajak kepada sahabat itikaf tidak, Pak. Nabi yang melaksanakannya. Ikut, hayu. Tidak ikut, tidak mengapa, kata Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin mendapatkannya atau amal qada yang tadi, maka carilah oleh kalian pada 10 malam yang terakhir di Ramadan, yakni pada malam yang ganjilnya. Sok pilihan pada malam yang ganjilnya, kata Nabi. Sekarang kan malam yang kita kan belum jelas, ya? Sekarang misalnya, sekarang hari yang keberapa di kita? 25, 2 genap. 25 kan? 25, ada 26 kan Pak ya? Ya ada 26. Kalau sekarang merupakan hari yang ke-26, berarti nanti malam yang ke-27. Untuk kita nanti malam yang ke-26. Itu kan bias. Kata kita nanti malam ganjil, kata mereka nges ganjil masih kamari gitu kan Pak ya. Sekurang teh bukan, sekarang ganjil lain aku sampai karame. Nah udah kita abaikan yang tadi. Maka Nabi mengambil semuanya, 10 malam diambil oleh Nabi. Datang lagi seorang sahabat. Datang Syekhun Kabir. Itu Syekhun Kabir artinya kakek-kakek yang sudah tua, ya? Karena ada kakek yang masih muda kan. Datang kakek yang sudah tua, ya Rasulullah, tetapkanlah kepada aku malam yang keberapa dengan pasti. Ya? Kata Nabi, jangan kamu lewatkan malam yang ke-27. Itu kan keringanan, Pak. Ya. Nabi memberikan pilihan kepada kita. Sok pilih mana yang paling mudah kamu laksanakan, kata Nabi. Dan di sini juga Nabi nggak mengatakan hebat kepada orang yang melebihkan tentang bab dalam sholatnya. Kata Nabi, ma alaikum bima tutikun, kata Nabi. Ya. Jangan demikian, hendaklah engkau semua berbuat sesuai dengan kekuatanmu, kamu saja, kata Nabi. Nah, itu penjelasan di hadis 142. Sekarang 143. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas semoga Allah ridho kepadanya. Ja'a salah satu roti ila buyuti ajwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buyut ini bukan bahasa Sunda ya, tapi bahasa Arab. Beda buyut bahasa Sunda mah ya. Geus buyutan acan atos itu kan buyut. Anak incu. Buyut teh anak incu, ari anak buyut. Bau, anak bau. Jangan wareng. Anak jangan wareng. Ait siwul ya.
kakek siwur. Alah, kakek siwur segalanya. Buyut ini kan bentuk jama dari bait ya. Baitun rumah. Kalau buyut beberapa rumah. Ja'a salah satu rohtin ila buyuti ajwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang ya datang ke rumah istri Nabi. Nabi kan banyak istrinya, Pak ya. Dan itu yang hidup satu masa kan 9, Pak ya. Datang ke rumah istri Nabi. Apa tugas mereka? Apa tujuan mereka? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada mereka tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Cikumata ibadahnya Nabi itu seperti apa? Palama ukhbiru ka'annahum taqallawuha. Kemudian setelah mereka diberitahu, lalu seolah-olah mereka menganggap amat sedikit saja ibadah beliau itu. Ini 3 orang menganggap enteng, meremehkan kepada ibadah siapa? Ibadah Nabi. Dinu hebat saha itu. Apakah yang hebat itu Nabi tentang bab ibadah atau 3 orang penanya? Sampai mereka menganggap dengan enteng ibadah Nabi segala gitu. Sampai tidur, kemudian juga Nabi berbuka puasa, gitu kan? Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddam min dzambi wa ma ta'akhkhar. Mereka lalu berkata, kita ini jauh perbedaannya kalau dibandingkan dengan beliau. Padahal beliau itu telah diampuni segala dosa yang telah lampau dan yang akan datang. Jadi kan hebatkan yang orang sebenarnya. Gitu kan cekitiluan teh. Ibadah yang Nabi laksanakan begitu saja kata 3 orang ternyata sudah diampuni dosa yang telah akan datang. Apalagi kita, gitu kan membandingkannya. Nabi Muhammad ibadahnya seperti itu ternyata sudah diampuni oleh Allah. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, apalagi kita. Sedutiluan teh ibadah itu mereka ukurannya ialah logika dan perasaan bukan dalil, Pak ya. Ini lanjutannya, Pak. Kita langsung lihat terjemahannya, Pak ya. Seorang dari mereka itu berkata, adapun saya ini, salat semalam suntuk selama-lamanya. Itu sare-sare. Ini mereka mengisahkan ibadah mereka di luar bulan Ramadan itu kan Pak ya. Di yang pertama, saya ini salat semalam suntuk selama-lamanya Pak. Kapan itu tidurnya? Ya tentu siang ya. Yang lainnya berkata, adapun saya berpuasa sepanjang tahun dan tidak pernah saya berbuka. Hebat kan orang ini, Pak? Kata mereka hebat saja. Ya. Kalau yang pertama mereka tidak pernah tidur, mereka sholat semalam suntuk. Yang kedua berpuasa sepanjang tahun, Pak, tidak pernah berbuka 1 hari pun. Maksudnya kan biasa saum 1 hari, ya dia kan makan maghrib, tapi setahun melaksanakannya itu kan. Yang seorang lagi berkata, adapun saya menjauhi para wanita, maka saya pun tidak akan menikah selama-lamanya. Nah itu 3 orang yang tadi. Kira-kira mana pendapat Bapak dan Ibu orang yang hebat di antara mereka? Apakah yang mereka tidak pernah tidur karena mereka sholat sunat malam untuk selama-lamanya? Atau yang kedua mereka berpuasa sepanjang tahun, Pak ya? Atau yang ketiga seorang laki-laki yang tidak punya istri. Karena dalam pemahaman orang yang ketiga, pamajikan mengariwahkan kan gitu, Pak ya. Kudu dikasih pakaian, makanan, minuman, sandang, pangan dan papan ngariwahkan pan eta. Jaba anak saha pamajikan teh.
Anak batur gitu kan ngariweuhkeun pisan. Maka buat saya tidak akan menikah, biar konsentrasi melaksanakan ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Mana yang paling hebat di sini? Tidak ada, Bu. Kalau ibu pilih yang nomor 3, wah nanti ini orang akan kosong dunia teh, Pak. Karena pelanjut gitu kan, karena para laki-laki mereka akan menikah. Nggak ada yang hebat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka lalu berkata, engkau semuakah yang mengatakan demikian? Itu kata Nabi ya. Kalian yang berbicara saya tidak akan tidur, akan salat malam selamanya. Kalian juga yang mengatakan saya akan berpuasa sepanjang tahun. Kalian pun yang berkata tidak akan menikah. Ya enggak, kata Nabi. Wahai, kata mereka, wahai demi Allah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara engkau semua kepada Allah dan paling takut kepadanya. Ini kata Nabi, ulangi Pak ya. Ulangi lagi. Engkau semuakah yang mengatakan demikian? Wahai, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua kepada Allah dan paling takut kepadanya. Tetapi, Nabi melanjutkan, tetapi saya juga berpuasa dan juga berbuka. Ada kan hari-hari yang Nabi melaksanakan berpuasa? Kata para sahabat kan begini, kata sahabat, ya Rasulullah, saya seringkali melihat Nabi tidak pernah berbuka, terus puasa sunat. Ini maksudnya berbuka teh Pak ya. Ya buka tapi ada yang kosongnya kan gitu Pak ya. Misalnya kalau Bapak membeli saum sunat ayam ubin, itu kan 3 hari 1 bulannya. Berarti tanggal 16, 17 sampai berikutnya tidak berpuasa. Jadi sini berbuka maksudnya nyambung puasa wisol 1 tahun penuh diisi. Tapi tetap berbuka. Kapan berbukanya? Ya maghrib kan berbuka itu maksudnya apa ya? Tetapi saya juga berpuasa dan juga berbuka. Saya pun sholat, tetapi juga tidur. Juga saya menikah dengan para wanita. Nabi sholat sunat, iya sholat sunat malam, tapi kan ada tidurnya. Sementara Anda menyatakan tidak akan tidur. Saya pun berpuasa, saya berbuka, ada beberapa saya tidak melaksanakan ibadah saum. Sementara kamu mengatakan akan saum sepanjang tahun itu kan? Dan juga Anda mengatakan tidak akan pernah menikah. Saya kan menikah, kata Nabi. Padahal aku termasuk paling bertakwa untuk kalian semuanya. Itu siapa yang paling hebat kan gitu Pak ya? Ini bukan masalah ibadah yang begitu luar biasa kan? Sampai ada orang tidak pernah pulang ke rumahnya, bukan ketika dia beriktikaf, orang balik ke cicing di masjid. Dia berzikir di masjid dari subuh sampai kepada duhur, kemudian sampai ke asar, sampai ke maghrib, bahkan monok di masjid, itu bukan yang hebat. Mungkin dia punya masalah bersama istrinya kan gitu Pak ya. Punung gitu kan. Punung ke rumah orang tuanya sudah tidak ada. Punung kami toha era gitu kan. Cicing di pos hansip, baru di masjid kan gitu. Nabi sekarang memberikan keputusan, maka barang siapa yang enggan pada cara perjalananku, silakan salat sunat malam, tapi perhatikan hak kalian, apa tidur itu kan? Silakan berpuasa, tapi ada aturannya kata Nabi. Kalian tidak pernah menikah, apa dasarnya? Nabi sampai bersabda kepada anak muda kan, ya masyarus sabar, wahai anak muda, siapa di antara anda yang siap untuk menikah, maka segera menikah. Jika tidak mampu, maka kalian wajib untuk melaksanakan saum sunat. Ini bagi mereka yang sudah ingin menikah, tapi ternyata belum diberikan kesempatan untuk menikah. Yang pertama mungkin jodona can ayah. Jodona ayah tapi orang tua belum mengizinkan. Orang tua mengizinkan tapi can ayah jodona itu kan.
Orang tua can izinkan jodohna can aya komo kitu kan paya hese pada anu tambah. Maka barang siapa yang enggan pada cara perjalananku, sunahku, maka ia bukanlah termasuk dalam golonganku. Pokoknya saya malah mulai dari bulan Syawal mual sare salat sunat malam. Itu menolak sunnah Nabi seperti itu. Silakan dawamkan salat sunat malam, tapi perhatikan bahwa pada matamu ada haknya. Apa haknya? Peureukeun itu kan. Diulah dibalik hari ke malam kita tidak tidur keur ngaji nunutan teh ku terbalik ya. Kan? Naon teh? Iya, ya. Terus Pak, 144 Pak ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, sesungguhnya Nabi bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan, Pak. Ya. Itu kan berlebih-lebihan teh ya banyak dalam berbagai macam permasalahan. Dalam ibadah kita tidak boleh berlebih-lebihan, berpakaian juga sama, sedekah juga sama. Ya. Sampai kata Nabi kan begini, Pak ya. Silakan kalian kul wasrob walbas watasodak bigori sarofin walam makhilah. Silakan makan dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah kata Nabi. Tapi ingat, jangan kau berlebihan. Gitu kan, Pak ya. Ada enggak orang yang berpakaian berlebihan, Pak? Contohnya kumaha? Bagaimana contohnya orang berpakaian yang berlebih-lebihan? Segala dipakai. Ari ayam hatunana gitu kan? Kalau ada dan kadang dia juga pantas ya tidak mengapa. Itu yang berlebih-lebihan, Pak ya. Tentu dia keluar dari norma di masyarakat. Segala dipakai itu parantes kan gitu Pak ya. Untuk segala dipakai, tapi orangnya temung, itu termasuk berlebih-lebihan. Harganya sampai ke puluhan juta hingga ratusan juta, tapi ternyata tidak menutupi auratnya. Itu pun termasuk berlebihan. Makan, minum silakan, tapi jangan berlebihan. Makan dan minum berlebihan biasanya ketika buka saum. Ini bagi anak-anak kan biasanya apa ya? Segala tunun ya, jamu tunun. Wah, tuh ke maghrib, datang maghrib diantap kan gitu Pak ya. Karena kabul wareg kan gitu. Sedekah laksanakan, jangan berlebihan kata Nabi. Itu sedekah berlebihan artinya kita tidak memperhatikan kewajiban kita kepada anggota keluarga. Sedekah ke masjid, infak ke masjid, infak ke pesantren. Ketika istri meminta uang untuk resiko, dia tidak ngasih. Itu termasuk infak dilaksanakan berlebihan seperti itu. Kata Nabi, halakal mutanatti'un qolaha salasan. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini Nabi berucap sampai 3 kali berulang-ulang. Jangan berlebihan kata Nabi. Jangan berlebihan. Ya? Akan binasa itu kata Nabi. Terakhir Pak 140. Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah bersabda, Inna dina yusrun. Agama itu mudah, Pak. Mudah. Bergantung kepada kita yang menyikapinya. Bapak ibu lagi sapar dalam kondisi saum, yang berbuka, bukan tong, buka. Nah, betese, gak mau dicari. Badai buka senabi mah, sok tapi ke bayarnya, senang hoream, bayar pada bayar. Itu mudah. Kumaha senabi mah tetiasa salat sambil berdiri, atau sama duduk mah.
Nyata bagi dulu ke sok lieur cenah. Atuh golerkeun. Nyata pan abdi geus bisa ngagoler cenah. Atuh salatan tuh. Ya geus ka kitu kayak mudah agama itu, Pak. Halaka ya Rasulullah, cilaka ya Rasul. Sok orang laki-laki kan. Nah, jerawakan cilaka-cilaka nang katanya. Ini wako tumroati ya Rasulullah. Aku tiporos. Apa tiporos teh, Pak? Tigebros kepada istriku di Ramadan siang hari gitu kan. Tiporos. Tahu tiporos, Pak? Tigebros ya. Tigebros pada istriku di siang hari bulan Ramadan. Kumaha kata Nabi? Kamu wajib saum 2 bulan berturut-turut. Aduh, 2 bulan. Ya Rasul, jangan 2 bulan, 1 bulan pun belum tuntas, pasti kusruk, kata laki-laki yang tadi ya. Jadi kumaha? Saya tidak sanggup. Kalau kamu tidak sanggup, maka kamu wajib memerdekakan seorang hamba sahaya. Mahal gitu kan? Tidak sanggup ya Rasulullah. Tidak sanggup lagi kamu. Kalau tidak sanggup, kamu wajib berkifarat memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Gak duduk kelulus gitu kan, muncul penyesalan. Ari eukeurna mah tidak menyesal gitu kan, beresnya kan menyesal teh. Kaduhung cenah. Apalagi memual kikituan, ya? Apa kikituan teh? Ya moal poros di Ramadan siang hari kan gitu ya. Ya Nabi kan tahu bagaimana perasaan orang yang tadi. Nabi masuk ke rumahnya dan kembali lagi membawa 1 keranjang kurma Nabi ini ya, kurma Nabi bukan kurma Israel ya, kurma Nabi. Kata Nabi ya, berikan kepada orang yang paling miskin di daerah kamu. Kata si laki-laki, demi Allah ya Rasulullah, di antara 2 gunung yang hitam, Mekah Madinah maksudnya, tidak ada seorang pun yang miskin, hanya aku. Kata Nabi, mana pas miskin ke? Atau dahar ke mana sabayana? Mudah itu agama, Pak. Tapi jangan kita mempermudah, jangan. Selama ada, baik kita laksanakan. Seperti seorang pekerja berat, dia tidak bisa saum kalau dia bekerja, atau dia tidak bisa kerja kalau dia saum karena kebutuhan tenaga yang besar. Maka dia terpaksa tidak saum, maka membayar fidyah kan orang yang tadi. Honor ketika dia bekerja 150.000, sementara fidyahnya habis 100.000, udah gemul. Ya. Kasar tapi fidyahnya, Pak. Berikanlah kepada orang miskin, sanu miskin teh pamajikan manehna. Pasikeun kadinya. Kata Nabi, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah, kata Nabi. Tidaklah agama itu diperkeraskan oleh seseorang, melainkan agama itu akan mengalahkannya, yakni orang yang memperkeraskan itu sendiri yang nantinya akan merasa tidak kuat meneruskannya. Aduh, setu kumaha senanya jaba senang kolot geus maot kudu senang hajat hijina, duana, tiluna, opatna sampai ka 7 peuting. Eta pan mah cenah harga domba teh sabaraha hijina jaba duit teu boga. Berat orang yang tadi, Pak. Ya, kudu tahlilan, kudu menang tetangga. Ketika mereka pulang kudu ongkosan, kudu diberi jingjingan gitu kan, sabaraha dan berat itu agama. Ya kenapa tuh kamu seperti itu? Itu kan bukan dari Islam. Islam mengajarkan ketika ada tetangga yang wafat, bukan ini yang hajat, tapi kita yang hajat, kita yang masak. Kumahakeun, kirimkeun kepada orang yang terkata Nabi. Ya, di orang berat karena mereka bikin aturan sendiri kan gitu. Ya. Maka dari itu bersikap luruslah engkau semua, lakukanlah yang sederhana saja. Jikalau tidak kuasa melakukan yang sesempurna-sempurnanya, bergembiralah untuk memperoleh pahala sekalipun sedikit, juga mohonlah pertolongan dalam melakukan sesuatu amalan itu, baik di waktu pergi pagi, sore maupun sebagian waktu malam, Pak ya. Jadi jangan kita mempersulit dalam urusan beribadah.
kita lagi melaksanakan safar, ada waktu, tidak ada waktu, yang pokok sedang safar, ada keringanan dari Allah, salat di jamak dan di qasar. Yakinkan itu agama memberikan kemudahan kepada kita. Ya. Sakit itu Pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak ya. Ada pertanyaan silakan. Barangkali ada di Pak Batikain, pengumuman. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan harapan kita sama semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.